are you today? Kenalin, namaku Anissa yang akan memandu pembelajaran hari ini. Nah, materi kita pada hari ini yaitu energi air atau mikrohidro. Nah, apa sih mikrohidro itu? Yuk kita simak pembelajarannya. Mikrohidro berasal dari kata mikro yang berarti kecil dan hidro yang berarti air. Nah, secara teknis, mikrohidro memiliki 3 komponen utama, yaitu air sebagai sumber energi, turbin, dan juga generator. Mikrohidro mendapatkan energi dari aliran air yang memiliki perbedaan ketinggian tertentu. Pada dasarnya, mikrohidro memanfaatkan energi potensial jatuhan air. Semakin tinggi jatuhan air, maka semakin besar energi potensial air yang dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang mikrohidro, sekarang kita membahas mengenai PLTMH atau pembangkit listrik dengan memanfaatkan tenaga yang berasal dari aliran air atau terjunan air. Nah, seperti waduk ataupun bendungan, serta saluran irigasi yang dibangun secara multiguna dan dapat menghasilkan kapasitas listrik kurang dari 1 megawatt. Jadi sekarang teman-teman sudah tahu kan apa itu PLTMH? Yaitu pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang memanfaatkan tenaga air yang bisa menghasilkan energi listrik yang memiliki skala kecil. Jadi biasanya PLTMH itu digunakan di daerah-daerah pedesaan ataupun daerah-daerah terpencil seperti itu. Lanjut, kita akan membahas mengenai komponen utama yang ada pada PLTMH. Jadi, 3 komponen utama yang ada PLTMH itu yaitu air, turbin, dan juga generator. Masing-masing mereka memiliki fungsinya masing-masing, seperti air sebagai faktor utama atau sumber energi, turbin untuk mengubah energi potensial dari energi air menjadi energi mekanik. Nah, untuk generator, untuk mengubah energi mekanik yang berasal dari turbin menjadi energi listrik. Kita masuk pada pembahasan cara kerja dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Cara kerja PLTMH ini dimulai dari air sebagai sumber energi potensial, aliran air turun dan dibendung hingga mencapai ketinggian tertentu. Apabila air yang dibendung telah mencapai ketinggian tersebut, maka air akan teralihkan menuju saluran pembawa atau headrage. Selanjutnya, saluran pembawa tersebut mengalirkan air menuju ke bak pengendap atau penenang yang berada di ujung saluran pembawa. Di bak pengendap ini, air akan dipisahkan dari lumpur atau pasir dengan mengendapkan partikel tersebut ke bawah dan juga membuangnya. Setelah air terpisah dari pasir atau lumpur, selanjutnya air dialirkan ke pipa pesat atau penstock menuju ke turbin. Nah, aliran air turun dari ketinggian tertentu yang kemudian akan mengenai turbin yang dilengkapi penutup lalu mengarah ke baling-baling yang tersambung pada 2 piringan sejajar yang terbuat dari baja sebagai penyeimbang. Dan ketika turbin berputar, maka rotor generator juga ikut berputar. Hal tersebut dikarenakan poros turbin terhubung dengan poros rotor pada generator. Maka turbinlah yang akan mengubah energi kinetik air menjadi energi mekanik. Nah, dengan adanya gaya elektromagnetik yang akan membuat generator mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan dialirkan ke panel kontrol dan setelah itu didistribusikan ke konsumen. Dan apabila terjadi perubahan beban pada konsumen, maka sistem pengaturan beban akan bekerja sehingga dapat memproteksi generator. Nah, setelah aku jelasin bagaimana cara kerja dari PLTMH tadi, kepikir gak sih gimana ya prinsip dasar dari PLTMH ini?
Nah, jadi prinsip dasar dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini tuh memanfaatkan energi potensial yang dimiliki oleh aliran air pada jarak ketinggian tertentu dari tempat instalasi pembangkit listrik. Nah, kalau di awal tadi kan aku membahas mengenai 3 komponen utamanya. Sekarang aku bakal membahas komponen utama dan juga penunjang pada PLTMH. Aku bakal spill masing-masing kegunaan dari setiap komponen yang ada di pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini. Komponen yang pertama yaitu bendungan pengalih atau intake. Nah, fungsinya untuk mengalihkan air melalui sebuah pembuka bagian sisi sungai ke dalam sebuah bak pengendap. Nah, selanjutnya ada bak pengendap atau settling basin yang memiliki kegunaan untuk memindahkan partikel-partikel pasir ataupun lumut dari air. Yang ketiga ada saluran pembawa atau headage. Nah, saluran pembawa akan mengikuti kontur dari sisi bukit untuk menjaga elevasi dari air yang akan disalurkan. Selanjutnya ada bak penenang atau forebay untuk mencegah turbulensi air sebelum diterjunkan melalui pipa pesat. Pipa pesat atau penstock akan dihubungkan pada sebuah elevasi yang lebih rendah ke sebuah roda air atau yang lebih dikenal sebagai turbin. Turbin sendiri memiliki fungsi untuk mengkonversi energi aliran air menjadi energi putaran mekanis. Selanjutnya ada pipa hisap atau draft tap untuk menghisap air, mengembalikan tekanan aliran yang masih tinggi ke tekanan atmosfer. Nah, selanjutnya ada generator. Generator sendiri memiliki fungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Setelah itu ada panel kontrol yang memiliki fungsi untuk menstabilkan tegangan. Dan yang terakhir yaitu pengalih beban atau ballast load sebagai beban sekunder atau dummy ketika beban konsumen mengalami penurunan. Nah, kinerja pengalihan beban ini diatur oleh panel kontrol. Beberapa kelebihan PLTMH, yakni konstruksinya lebih sederhana dan bisa dioperasikan di daerah terpencil menggunakan tenaga kerja dari penduduk setempat. Mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan sehingga ketersediaan air terjamin. PLTMH tidak membutuhkan dana yang besar karena menggunakan energi alam. Kebutuhan biaya sumber daya pembangkitnya cukup murah, serta tidak menyebabkan pencemaran. Tidak menghasilkan limbah dan emisi gas lainnya. Selain mempunyai kelebihan, PLTMH juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu lokasi pembangunan PLTMH tidak boleh jauh dari pemukiman masyarakat, karena jarak yang terlalu jauh akan mengurangi nilai ekonomisnya. Daya listrik yang dihasilkan tidak sebesar pembangkit listrik tenaga air, sehingga distribusi listrik ke pelanggan terbatas. Ancaman penurunan kapasitas air biasanya dialami pada masa kemarau, di mana debit dan jumlah air akan menurun. Jarak maksimal pengguna dan pembangkit listrik adalah 2 km. Faktor ketersediaan air seperti debit aliran dan ketinggian air juga akan berpengaruh terhadap kapasitas listrik yang dihasilkan. Nah, kalian harus tahu nih, potensi mikrohidro di Indonesia itu cukup baik loh. Contohnya, potensi dari Waduk Saguling, Jatiluhur, dan Citara yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan listrik Pulau Jawa dan Bali. Yang kedua, potensi air yang ada di Indonesia jika dimanfaatkan dengan benar dapat menghasilkan energi listrik hingga kapasitas 75.000 MW. Kalau kalian penasaran mengenai contoh PLTMH yang ada di Indonesia, PLTMH yang ada di Indonesia itu contohnya Mangan Aji yang berada di Wonosobo. Pembangkit listrik mikrohidro ini dikelola oleh Pondok Pesantren Rodatul Tholibin yang memanfaatkan putaran 2 turbin menggunakan aliran air irigasi dan menghasilkan kapasitas listrik 140 kW. Wah, kayaknya pembahasan kita mengenai mikrohidro ini udah hampir selesai nih. Sekarang aku bakal buka sesi pertanyaan ataupun question and answer. Jadi bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan tinggalkan komennya di bawah ya.
Oke, terakhir kita masuk pada kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini. PLTMH adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya, seperti saluran irigasi, sungai, air terjun, dengan cara memanfaatkan tinggi terjunannya dan jumlah debit air. PLTMH memiliki 3 komponen utama, yaitu air sebagai faktor utama atau sumber energi. Yang kedua, ada turbin untuk mengubah energi potensial dari air menjadi energi mekanik. Yang ketiga, generator untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik skala kecil. Kelebihan PLTMH ini yaitu tidak membutuhkan dana yang besar karena menggunakan energi alam, tidak menghasilkan limbah dan emisi gas lainnya, dan tentunya memiliki kekurangan ya, seperti energi listrik yang dihasilkan itu terbatas dan juga memiliki patokan jarak maksimal. Jadi itu tadi kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini dengan judul pembahasan yaitu mikrohidro atau energi air. Jadi kalau ada kurangnya aku mohon maaf ya guys. Thank you. See you guys.